Halo guys, welcome to my channel. Ya, this is my first video I've ever made in YouTube. Nggak juga sih, ada channel gue yang lain, tapi itu buat serius-serius. Kalau ini buat yang main-main doang. Jadi kayak ini video pertama gue di channel YouTube ini, yang nama channelnya adalah apa tadi ya, M Game. Jadi ini kayak plesetan. Lu tau nggak sih film Marvel Avenger yang namanya Endgame? Nah itu gue plesetin aja, nama gue kan ada M-nya tuh, jadi ya udah gue bikin M tambah game, karena kan channel gue bahasin game, bukan bahas ya, cuman nunjukin gue main game doang, bukan kayak yang gue jelasin game, gue kenal, enggak yang kayak gitu ya. Jadi M Game, terus ya udah gamenya, karena gue pengen kasih lu paham, jadi GEM, dicacaknya Kak Game gitu. Tapi lu nggak bakal paham juga sih kalau nonton videonya, kayak lu nggak bakal dapat edukasi dari sini, faedahnya juga nggak ada, amanah apalagi. Dan ya nggak tahu, buat lu yang gabut-gabut terus kayak pengen nonton orang nggak jelas lagi makan siang gitu kan, ya udah sambil guanya lagi main game, lu nya lagi makan siang, ya udah nonton aja, timbang lu yang serius-seriusan terus kayak ngapain sih gue nonton ini, nggak jelas, nggak ada faedahnya, habisin kuota doang, habisin waktu gue doang. Pergi minggir. Buat ini channel konten bukan buat lu yang serius ya, jadi kayak ya udah antengin aja, oke? Soalnya gue tuh udah, ini gue curcol dulu ya sebentar ya, di edisi video pertama gue. Buat kalian yang nggak suka, udah pergi aja, nggak apa-apa. Tapi buat kalian yang pengen nonton, ya makasih. Jadi gue tuh kayak kalau misalnya gabut sendiri, terus kayak mau melampiaskan ekspresi gue itu, gue nggak tahu di mana. Tapi ya udah, gue rekam, terus gue masukin YouTube, bebas dong gue ekspresiin. Tapi ya mungkin harus ada batas wajar lah ya. Terus sambil gue main game ya, karena kalau main game itu rasanya kan lebih enjoy, lebih anteng. Kalau gue ngasih tutor sambil melampiaskan emosi atau ekspresi gue yang udah terbendung di otak, ini kan agak nggak sinkron ya. Tapi kalau main gamenya mungkin masih oke lah gitu, meskipun kadang-kadang kayak lu emosi juga kalau lagi main game gitu. Oke, ini udah 2 menit gue ngebacot ya. Jadi gue mau kasih tahu lo satu game. Ini game udah legend banget. Udah dari gue SD. Jadi umur gue sekarang 25 tahun ya. Terus gue SD itu udah berapa tahun yang lalu ya? Umur gue 12 tahun. Enggak deng. Umur gue 6 tahun tuh SD. Terus umur gue kelas 3 ini game udah ada. Sampai tahun 2016 apa 2017 ini game baru tutup, atau 2015, gue udah lupa sih. Terus gue juga udah mainnya dari kelas 3 sampai kelas 1 SMA apa 2 SMA ya. Jadi itu udah 8 tahun ya, 3 tambah 3 tambah 2, 8 tahun lah, 8 tahun. Gue demen banget sama nih game. Temen gue dulu ngenalin ini game, terus kita biasa main bareng-bareng di warnet gitu kan. Nah terus lama-lama sampailah tahun 2015 atau 16, itu game udah mulai sepi nih, udah mulai keluar game-game lain yang lebih seru, apalagi smartphone udah ada kan, jadi orang-orang pada beralih ke smartphone. Nah di game warnet ini udah pada tinggalin nih, udah pada nggak laku nih. Apalagi dulu tuh kayak sinyal warnet tuh udah mulai jelek. Kalau mau dapetin warnet yang bagus lu harus bayar mahal. Gue biasa dulu 5 jam tuh 10.000 doang ya. Kadang ada yang 10.000 tuh 6 jam. Biasanya tuh warnet-warnet yang kasih bonus gitu. Nah sekarang terus kayak pernah sih dulu pas gue udah ada smartphone pertama kali, terus gue coba cari gamenya lagi di smartphone, ada. Tapi ya itu servernya server luar. Jadi game yang gue ngebacot gini, tapi lu pada belum tahu gamenya apa. Gamenya tuh Crossfire ya, Crossfire. Kalau lu pada yang doyan main warnet dulu ya, lu pasti tahu game ini. Ini game parah, bagus banget, maksudnya banyak banget yang main dulu.
ya, jajarannya Losaga, Point Blank, Atlantika segala macam, Dragon Nest gitu ya. Nah tapi kalau Crossfire-nya nggak seram yang lain sih. Terus akhirnya gue download di situ, tapi ya kalau main di smartphone tuh sebenarnya nggak enak gitu, gue nggak doyan, gue lebih suka di PC. Jadi gue sedih banget pas gamenya di PC ini udah hilang. Terus ya udah main berapa lama, tiba-tiba gamenya itu apa namanya, aduh bengong gue kan ya, sorry ya guys, gue memang suka kadang gini kayak bingung, bengong. Gue mau bilang ini, gamenya itu nggak semirip game aslinya. Duh, sorry ya, ini agak ribut lagi, hujan terus pesawat lewat. Nggak semirip game Crossfire yang gue mainin di PC di warnet. Dari senjatanya, karakternya, gameplaynya agak-agak kurang mirip. Dulu ada namanya Crossfire Legend. Biasa gue download itu di One Mobile Market. Nah jadi bukan dari Play Store. Kalau di Play Store nggak ada, karena ini channel lagi servernya server kalau nggak salah Cina. Kalau nggak Cina, Taiwan atau Thailand gitu, gue lupa, udah lama banget. Nah sekarang ini udah ada di Google Play Store. Gue seneng banget anjir, sumpah. Nah jadi gue tunjukin aja ya, gue tunjukin. Oke. Nah ini gue udah rekam layar, gue tunjukin. Kita masuk ke Play Store ya. Nah ini nih, Crossfire Legends. Jadi gue sebenarnya udah download game ini dari 3 hari apa 2 hari yang lalu. Jadi gue udah naik level lah, nggak yang fresh amat main game ini. Nah terus gue lihat dong, nggak tahu tiba-tiba nongol di FYP Google Play Store, berasa TikTok ya. Di FYP Google Play Store gue, terus kayak gue nggak nyari, gue langsung klik download ya. Kita langsung lihat rilisnya kapan. Mana sih caranya? Oh ini nih, di tentang game ini ya. Kita scroll nih, adaptasi seluler resmi dari Crossfire ya. Nggak usah baca deh, males. Nah ini nih, dirilis pada 9 Desember 2002. Jadi bener-bener masih fresh banget. Sekarang nih tanggal 31 Desember dan ini dirilis 22 hari yang lalu. 22 tambah 9 31. Nah masih anget banget ya, belum basi sama sekali. Ini kayak wow. Dan ratingnya tuh bagus guys, karena kalau Crossfire Legends yang dulu yang di One Mobile Market itu ratingnya cuma 3 komaan. Kalau ini ratingnya tuh 4 komaan. Gimana cara lihat rating? Nah ini nih ya, jadi gue lihat ini 4,6, 88.000 ulasan dan udah 1 juta orang yang download. Nah tapi ini tetap servernya itu nggak cuma di Indonesia ya, jadi ada yang kalau nggak salah Filipina apa Thailand, nggak tahu. Gue nggak tanya juga sih sama tuh orang yang main di game ini, main gitu. Oke yaudah, kita langsung mainkan aja ya. Aduh ini apa sih, AI-nya malah nongol. Sorry. Oke, kita miringin HP. Waduh malah keluar lagi. Oke, kita login ya. Crossfire Legends. Gue nggak tahu di Apple Store udah ada apa belum. Buat lulu pada yang punya iPhone, monggo dicek ya. Dan buat kalian yang pengen nostalgia nih, cocok banget sih. Jadi gue tuh dulu jajaran game warnet yang gue mainin tuh Losaga, Crossfire, sama Point Blank, sama Dragon Nest. Nah Point Blank sama Dragon Nest ini jarang banget karena gue nggak demen mainnya. Tapi Crossfire sama Losaga ini gue demen banget. Jadi pas Crossfire udah hilang, gue masih main Losaga nih. Nah agak setahun tiba-tiba Losaga ikutan caw nih. Ya kita nggak bisa berharap lah sama developer game itu buat selalu ada. Jadi gue udah main 8 tahun pun gue masih yang kayak anjir kok bisa nih game hilang gitu. Ya tapi mau gimana, itu game PC di warnet ya. Even lu bisa download di laptop lu, tapi pas zaman itu memang orang buat beli laptop tuh masih jarang banget sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Terus laptop yang kompatibel buat main game itu agak mahal. Kalau sekarang lu
modal berapa juta, 5 juta, 4 juta, 6 juta udah bisa dapat laptop yang bisa buat main game ini. Tapi kalau dulu kan beda cerita ya. Terus ya udah, apa sih namanya, Losaga hilang, ada sih nongol lagi developer dari server lain, Losaga Origin, tapi ya tetap sepi lah, nggak enak lah. Terus kayak gamenya juga over ini, kayak lu harus bayar baru lu bisa jago. Tapi kalau Crossfire enggak, lu yang main skill doang. Ya oke lah, lu beli senjata yang bagus-bagus itu pasti naikin skill lu doang, tapi nggak sesignifikan itu. Tapi kalau Losaga tuh sesignifikan itu, makanya gue kayak lebih demen ke Crossfire inilah ya. Nih gue tunjukin. Nah jadi ini tampilan awalnya. Sumpah gue ngebacot banget 10 menit anjir. Tapi buat lu pada yang nggak demen nonton ginian, nggak ada manfaatnya, udah caw aja nggak apa-apa. Timbang kuota lu pada habis ya, gue cuman have fun aja di sini. Nah ini karakter gue. Jadi awalnya lu bakalan dikasih karakter cowok, tapi kalau ini dapetinnya kemarin dari event. Jadi lu tinggal kesini nih di bagian bawah di arsenal. Nah ini lu bisa lihat karakter yang lu punya. Nih lu bisa lihat karakter yang lu punya. Jadi lu bakalan punya SWAT yang pertama tuh, SWAT SWAT nih yang cowok ya. Nah ini tampilan untuk gue ingat banget kalau tim biru itu global risk, kalau tim biru tuh global risk ya. Kalau tim merah itu dulu lupa lagi. Ya itulah pokoknya. Kalau tim merah kayak gini bentukannya. Terus di sini ada aksesoris juga yang lu bisa, kalau dulu lu belinya pakai BP ya, Battle Point. Kalau nggak salah BP ya sebutannya, lupa gua. Gold kayaknya, lupa. Nah bisa juga beli pakai cash kalau lu misalkan yang menter gitu kan. Nah ini ada ransel, ada gelang juga segala macam. Nah ini tampilannya bisa dilihat di sini, udah lumayan upgrade banget sih. Soalnya kalau tampilan interface-nya yang di PC dulu tuh nggak semewah inilah, bisa gue bilang. Ini lumayan mewah tampilannya. Terus di sini ada karakter zombie yang lu punya. Kayak lu dulu pasti inget dong, ada zombie merah ini, zombie basic banget, zombie orang-orang kismin yang nggak punya Gcash, apa sebutannya, cash ya. Terus ini kalau dulu namanya apa ya, pokoknya ini gue nyebutnya dulu bukan huluk, apa ya, lupa gue. Kalau ini kuntilanak, gue dulu nyebutnya suster ngesot ya. Jadi ini suster ngesot, ini juga gue nyebutnya suster ngesot. Yang enchantress ini, crazy baby ini kuntilanak, suster ngesot juga. Yang selak ini dulu nyebutnya huluk ya. Nah terus apalagi nih, nah ini ada beberapa apaan sih ini, bingung. Peti misteri diamond, lu bisa pakai semua, lu bisa dapetin diamond. Jadi kayak uang yang lu punya di game ini adalah diamond. Tapi kalau misalkan lu punya duit terus mau top up, itu lu bisa beli namanya Crossfire Coin. Crossfire Coin ini lu bisa tukarin nama diamond gitu. Nah ini apaan? Peti parabola. Gue belum tahu parabolanya apa, nggak penting. Terus apa lagi ya? Kartu bebas pilih senjata. Nah dari sini lu bisa pakai buat pilih senjata permanen. Nah ini lu bisa dapetin ini semua dari event ya. Nah lu coba, gue coba tunjukin lu ke senjata dulu, Nah jadi ini masih sama ya kayak dulu. Kita bakalan dikasih 4 tas gratis, tapi tas kelima, keenam, ketujuh lu harus bayar. Nah kalau dulu lu bayarnya bisa pakai battle point ya, battle point kayak lu main terus lu dapet duit, nggak harus bayar pakai duit asli. Ya kayak gitu ya. Nah sekarang lu juga bisa dapetin gitu, kayak lu awal main aja sekarang lu udah dapet diamond itu belasan ribu. Kemarin gue dapet 20-an ribu kalau nggak salah. Terus kayak gue kelarin event akhirnya dapet jadi lebih dari segitulah. Terus gue beli ini itu segala macam, akhirnya diamond gue sisa 13.000.
Terus ini lu bisa beli di black market. Jadi kalau misalkan lu mau beli item nih kayak magazine, C4 kit atau senjata yang lain, lu better beli di sini karena ini bakal lebih murah ya. Kayak lu beli misalkan KAC Vanguard ini ya. Dulu ini namanya KAC Chainsaw ya. Ini permanennya tuh lebih dari 624. Nah kita coba deh, kita ke toko terus ke senjata. Nah KAC Vanguard ini lu bisa beli, ini gue tunjukin, lu bisa beli 7 hari, 30 hari atau permanen. Nah tadi inget kalau permanen itu 624, tapi kalau di tokonya 780. Jadi lu better ke black market dulu kalau misalkan lu mau beli sesuatu. Kalau nggak ada ya lu beli langsung deh di toko biasa ya. Nah itu, terus enaknya ya di game ini karena memang baru rilis. Biasa kalau game-game yang baru rilis tuh kayak nggak pelit gitu ya, apalagi ngasih ke player-player baru biasa ya mereka sangat dermawan. Nih lu lihat aja di sini, gue baru bikin akun udah punya senjata-senjata VIP. Yang dulu kalau lu mau beli senjata VIP lu harus nguras kantong lu jutaan rupiah ya, jutaan rupiah. Kalau nggak salah itu terakhir ya yang ini deh, Born Beast. Kalau gue terakhir tuh main di Born Beast. Setelah itu gue nggak tahu lagi ya. Nah di sini ada Desert Eagle Thunder, gue coba liatin, ini baru ya, ini baru. Terus di sini kelebihannya dari senjata VIP ini sudah VIP yang emas. Terus ini magazinnya atau pelornya tuh unlimited. Terus di sini ada AK-47 Anubis, ganteng banget. Nah ini pelornya juga banyak banget nih guys. Terus ini gue yang paling demen namanya ini nih, AK-47 Earl. Ini enak banget karena di sini udah ada silincer. Nah lu lihat nih, ada silincernya. Terus bisa lepas pasang juga. Gila sih ini, keren. Terus di sini ada M4A1 Born. Nah ini dulu gue masih ingat nih, dulu gue masih ngeliat yang ini nih. Nah ini bisa pukul-pukul ya. Lo kalau misalnya dari jarak jauh nggak kena karena lu nggak pandai nge-aim, terus dia mendekat tinggal lu klik aja nih ya kan. Gila keren banget sih. Terus ini juga untuk nge-reloadnya kenceng banget. Nah tapi itu pelornya dikit. Kalau lu mau yang pelornya banyak, yang ini nih itu udah 53 sih kalau in gamenya. Terus nih juga ada Desert Eagle Dorado, apa nih, Eldorado Beta. Gue nggak tahu ya kalau di sini nama senjata dikasih beta gitu. Apakah dulu seri terakhir dari Crossfire itu ada senjata ini sehingga ketika dia bikin game yang di smartphone dia kasih nama beta karena dulu udah pernah ada rilis. Gue nggak tahu. Tapi ini masih yang VIP tapi yang silver, jadi nggak biasa aja. Terus di sini udah ada, kalau ini namanya dulu BCAX itu yang silver, tapi kalau misalnya udah di perma ini kayak gini nih, Transformer Beast. Tapi ini sebenarnya bukan BCAX ya, kapak doang, pakai bahasa Indonesia. Terus di sini ada Kukri, ini senjata paling best seller dulu, parah. Ini jangkauannya jauh, mobilitasnya juga enak banget. Terus kalau buat nge-headshotin orang tuh enak banget sih. Tapi lebih enak BCAX buat nge-headshotin orang. Lu nggak perlu klik kanan. Kalau ini kan klik kanan nih. Kalau di mouse ya, kalau ini klik kanan, kalau klik kiri kayak gini. Nah, tapi kalau BCAX itu klik kirinya dulu kayak gini. Nah, dari atas. Jadi lu mudah banget buat headshotin. Tinggal klik. Nah, tinggal tergantung lu timingnya bagus apa enggak gitu. Terus ada granat, pistol segala macam dan lain-lain. Terus di sini ada yang baru nih. Yang baru tuh Molotov. Gue nggak tahu ya dulu udah ada Molotov apa belum. Soalnya terakhir gue main itu belum ada Molotov. Jadi kalau lu lempar nanti dia bakalan ngasih tempat si Molotov jatuh bakalan ada api-api. Jadi api-api itu kayak ranjau yang bakalan ngurangin darah lu gitu.
Terus di sini ada flashbang seperti biasa dulu. Nah, M4A1 jewelry. Nah, ini dulu gue masih sempat nengok ini nih. Nah, ini juga salah satu yang paling mahal ya. Kalau nggak salah itu lebih mahal daripada M4A1 Iron Beast. Terus di sini ada M4A1 M16. M16 ini kalau dulu di versi PC, lu baru download game, lu baru daftar, lu pasti dapat M16. Nah, kalau ini udah ada versi yang permaknya. Nah, terus AWM. Ini senjata paling kuat kalau lu pengen main sniper. Wah, gila sih. Dan ini udah cepet banget ya buat ngereloadnya. Terus di sini ada M1216. Ini kalau nggak salah shotgun. Tapi shotgunnya udah kenceng ya. Terus apalagi ya, wuduh banyak banget ya pokok senjatanya. Ya, lu tinggal scrolling aja deh. Nih. Nah, kalau ini dulu ada juga nih. Ini gue sempet nengok juga ya ini. Masa-masanya masih rame nih, udah ada AK-47SS. Ya, ini dapat gratis nih. Jadi kalau misalkan ini senjata yang lu nggak ada durasinya kayak 4 jam, 7 jam, 3 hari, itu berarti lu punya permanen. Dan ini gue udah lumayan banyak nih gue punya permanen. Nanti senjata-senjata biasa yang kayak gini, yang hijau, MG3, PAC Vanguard, Amstel Striker, Jackhammer, Kapak, ini BCX yang biasa. Nah, ini gue beli pakai diamond. Nah, gue tunjukin ya di toko. Kalau lo mau ke toko, tinggal di bagian kiri ada toko. Nah nih, ini senjata dulu lu nggak bisa dapetin permanen guys. Kayak BCX ini sekarang lu udah bisa beli permanen. Dulu tuh kayak lu harus beli Gcash ya, koin, pakai duit asli, dan itu dapetnya paling lama 30 hari. Ya, 30 hari. Sekarang lu bisa beli permanen dan lu langsung bisa beli meskipun lu baru bikin akun. Karena ini cuma berapa? Cuma 540 diamond. Cuma 540 diamond dan lu dikasih diamond tuh puluhan ribu guys. Jadi kayak gila nih, developernya baik banget, parah. Terus apa lagi ya? Terus di sini ada senjata-senjata yang benar-benar kelas-kelas VIP lah. Ya, senjata yang benar-benar kelas VIP. Kayak misalkan Supply Angel ini. Sorry, ini kok nggak bisa dipencet sih? Nah, ini nih. Dari Supply ini lu bener-bener senjata yang VIP parah. Kayak ini lu bisa dapetin ini kalau lu kayak gacha gitu. Nah, ini undian hoki ya. Nah, jadi lu bisa undi 10 kali pakai 250 koin CF. Ya, 250 koin CF. Dan koin CF ini lu bisa punya kalau lu beli pakai duit. Nih, jadi di sini ada yang paling kecil itu 60 koin CF, lu beli dengan harga 16.500 rupiah. Tapi kalau paling mahal itu 1.600.000, lu beli segitu dapat 6.480 koin CF. Ngomonglah lu undi 10 kali itu 250. Terus lu punya koin CF dari 1.600 6.480. Jadi lu bisa ngegacha itu 10 kali 4 kali 6 200 enggak ding, berapa sih, 24 kali ya kayaknya 24 kali tambah 1 21 kali. Nah, terus kalau misalkan lu udah ngumpulin koin ini sampai 130, lu bakalan dapat AK-47 Anubis Demon gitu. Nah, ini tuh tinggal lu baca aja dah ya. Dan peluang untuk dapetinnya ini kecil banget guys. Jadi sama kayak dulu kalau kalian mau ngegacha itu toko misteri kalau dulu namanya ya. Kalau ini namanya apa nih, undian hoki. Ini lu bisa baca 0,0623%, kecil banget parah. Nah, ini salah satu senjatanya.
Terus lu ada apa lagi nih, Iron Beast Dust. Nah ini bisa lu undi juga. Nah jadi ini ada dua nih, Iron Beast Dust sama Iron Beast Punk. Tinggal nggak tahu gue, dari satu undian ini bisa dapat dua itu kali ya. Nggak ada yang isinya, ini cuman yang Iron Beast Dust sih. Terus dapetin Iron Beast Punk nih gimana? Coba kita lanjut ke Armor Beast Wheel. Nah ini QBZ95 ini juga dulu senjata yang lu bisa dapat dari toko misteri, tapi lu harus ngegacha pakai battle point, nggak pakai Gcash ya. Tapi sekarang lu kudu ngundi ini dengan koin hoki Armor Beast, dan lu bisa beli 648 undian dengan 6.480 koin CF. Jadi 1,6 juta lu dapat 648 kali kesempatan buat nge-spin. Nah ini gue nggak tahu juga apakah ada jaminan lu bakalan dapet setiap berapa kali spin atau hanya persentase. Nah nih, pakai koin CF untuk membeli koin hoki Armor Beast. Terus apa lagi nih? Jumlah koin hoki Armor Beast yang diberikan untuk pengundi setiap ronde akan meningkat. Meningkat guys. Jadi lu nggak bisa ngundi 640 kali. Lu harus tinggal lu ini aja deh, tinggal lu bagi 1 tambah 3 tambah 10 tambah 30 dan terakhir 200. Nah ini paling nih 200. Yang terakhirnya udah 800 guys ya. 4 kali terakhir aja itu udah lebih dari 1,6 juta ya. Jadi lu nggak bisa nih, kayak lu harus beli lebih dari 1,6 juta baru bisa dapetin undian untuk dapetin banyak lah gitu. Dan itu belum tentu lu dapet gitu, mahal banget sih ini. Terus yang ini Mechanical Era ini gila gampang banget. Ini masih loading ya, soalnya ini kayaknya masih koneksi gue jelek. Wah ini recoilnya parah nih. Bagus banget sih akurasinya 82, kalian lihat di sini. Terus di sini ada apa lagi? Beast Dust ini sama kayak yang ini, apa bedanya? Coba tahu deh, pokoknya itu. Nah jadi tuh ini adalah senjata sultan ya, undian hoki ini. Buat kalian yang kaum miskin melintir, kalian nggak bisa beli ini, mahal banget. Terus di sini ada supply juga. Kalau supply ini lu beli 5.000 rupiah, lu bisa dapetin senjata ini, tapi nggak permanen, cuma 5 hari. Ini juga, ini 5 hari doang. Jadi tuh kayak giveaway buat lu pada yang pengen nyobain, tapi budget lu minim, monggo. Terus ini lu bisa beli karakter, tapi kalau karakter zombie ini lu nggak bisa dapat permanen guys. Ya paling mentok itu 180 hari. Lalu di sini ada koin hoki Armor. Ya ini yang gua tunjukin tadi, lu buat undian ya. Wah ini apa nih? Permanen enggak? 5.000 60 komponen untuk membuat senjata. Lu bisa beli dengan 6.000 diamond, lu bisa dapetin Desert Eagle Iron Beast. Kita coba ya, Tapi ini bagus juga sih kata Iron Beast ini. Yang mana ya? Gue demennya kapak sih. Coba ya, kita habisin diamond kita buat klien-klien yang pengen nengok. Oke, gue udah beli 50, gue beli 10 lagi. Gas. Terus sekarang gimana caranya? Kita coba cek ke arsenal. Arsenal tuh apa? Arsenal tuh tas item. Ini kita pakai. Ini udah ada ya komponen kappa Iron Beast. Lu bisa dapetin satu senjata kappa ini dengan 60 komponen pakai. Nah, gila. Oke, gue udah punya kappa Iron Beast ini permanen.
tinggal gue masukin aja ke mana gue mau nih. Oke, kebetulan di tas 3 gue udah ada kapak, di tas 4 udah ada kukri, kita masukin ke tas 1. Nah gila, kacau sih. Nah itu ya guys, itu untuk marketnya ya. Terus lu bisa sama juga kayak dulu, lu bisa ngirim, lu bisa nerima hadiah juga. Terus di sini mode-mode yang tersedia itu ada ranked, jadi kayak Mobile Legend gitu. Lu bisa nge-ranked, lu bisa PvP ini ya cuma naikin XP doang, nggak naikin rank lu. Terus ada mode zombie ya. Dari mode ranked ini lu bisa ambil Search and Destroy atau TDM. Search and Destroy ini yang tim merah sama tim biru melawan ada bomnya. Jadi paling 5 ronde doang. Terus dari 5 ronde itu ntar lu bakalan tukaran ronde di ronde ketiga, tukaran tim. Maksudnya lu misalnya awalnya lu global race. Oh, satu lagi blacklist. Kalau tim merah tuh blacklist, tim biru tuh global race. Jadi lu tukeran nih dari global race jadi blacklist dan sebaliknya. Tapi kalau TDM ini ya lu tembak-tembak doang. Jadi abis lu mati hidup lagi langsung, nggak nunggu ronde berikutnya. Sampai 50 kill pertama itu tim yang menang. Jadi misalkan 4 teman lu kill 10 nih, berarti 40 kan, lu kill 10 juga, berarti kan 50. Nah berarti lu udah bisa menang. Jadi siapa duluan nih? Terus di PvP tuh udah ada Search and Destroy yang ngebom, TDM, Team Deathmatch yang tembak-tembak doang tapi tim, sampai berapa kali bunuh dalam satu tim itu bakalan menang. FFA, Free for All ya. Jadi ini kayak lu sendiri nih, kayak Battle Royale, lu sendiri tembak-tembakin orang semua yang ada di situ, dan sampai waktu habis yang killnya paling banyak itu yang menang. Kemudian mode spesialnya gue belum tahu, besok kita coba. Terus versus bot ini kayaknya buat lu yang cupu-cupu doang deh ya, gitu guys. Terus map-mapnya juga ini udah ada beberapa ya, dari map yang dulu di Crossfire itu ada, tapi ini masih dikit banget nih. Ada Gardu Induk, Gurun Kelabu, Pusat Satelit, Stasiun Radio, Festival Lampion. Nah yang paling ikonik ini Festival Lampion guys. Nah tapi itu di Search and Destroy. Kalau di TDM nih kagak ada nih. Kayak di TDM cuman Kota Cebu, Kota Mati, Benteng nih kita coba download ya, Simbang Kematian, Kapal Kargo. Dan spesial ini juga lapas militer sama kilang minyak, ini gue belum tahu. Terus di mode zombie juga ini udah ada piramid, ini ikonik banget. Di Desa Hening ini juga ikonik ini, tapi ini map baru ya. Kalau Desa Hening sama Zona 13 ini map lama. Piramid ini juga map lama ya, tapi ini yang paling banyak orang demen. Sama satu lagi itu mall, itu banyak yang orang pakai, tapi ini belum ada ya, belum ada dibikin di sini. Ini gimana sih keluarnya? Nah jadi itu guys. Kemudian untuk grafiknya sendiri lu udah bisa setting di ultra sama di tinggi, itu udah paling tinggi. Nanti kalau kita udah masuk ke in game kita tunjukin deh. Nah ini di sini lu bisa atur sensitivitas, lu bisa pakai gyro, lu bisa atur crosshair ya kan. Nah ini untuk bagian downloadnya, kalau misalkan lu udah download semua ini lu bisa dapat diamond. Ada yang 5, rata-rata 5, semuanya 5 nih, dikit banget gitu. Nah ini untuk settingannya ya, lu bisa pakai pengaturan jongkoknya gimana, lompat sisi kiri gimana, swipe-nya, assist aim-nya gimana, tembak sniper gimana, heavy melee, default kidal. Ya ini lu bisa atur sendiri tergantung preferensi lu gimana kalau lu main di smartphone. Nah terus untuk lu pada yang pengen dapat diamond banyak, lu bisa ke pusat event. Nah di sini ada event perilisan berbatas waktu, misi biasa, sama nih pengumuman ya. Nah yang paling gue demen ini di event perilisan, karena dari sini lu bisa dapat senjata-senjata VIP. Nah ini banyak banget nih, ada M41, Desert Eagle yang udah cek ke sini gue udah dapetin ini ya. Nah di sini juga undian sistemnya, jadi lu pakai koin ini ya, koin undian ini,
10 undian lu bakalan dapetin satu senjata VVIP minimal. Jadi kemarin gue sempat undi satu kali pakai 10 undian, itu dapatnya 2 senjata, satu Desert Eagle, satu lagi yang Kukri Beast gitu. Nah terus gimana caranya lu dapetin undian ini? Lu tinggal login aja nih, kayak login 7 hari, satu harinya lu dapat 10 gitu. Nah terus di awal kali lu main lu bakalan dapat paket starter itu 20. Nah kita contohin ya, gue contohin itu, coba gue klik yang ini nih, M4A1 Azure Dragon Beta, tinggal lu lihat. Nah kayak gini nih, jadi fiturnya udah ada untuk mukul-mukul juga ya. Terus di sini juga ada perlengkapan boneka yang lu bisa pakai, tapi lu kudu download dulu. Nah kayak gini contohnya, nih naga-naga pink, apa naga pink, so imut banget tuh. Nah terus di sini juga ada aksesoris lainnya kayak gantungan-gantungan ini, coba kita download. Nah tuh 0 ya gantungannya di sini. Nah kayak gitu tuh. Nah terus selanjutnya ada event berbatas waktu. Nah kalau event berbatas waktu nih ya lu lihat aja waktunya nih, dari 2025 tanggal 18 Desember sampai tanggal 18 Januari 2026. Oh ya, perilisan tadi itu dari 16 Desember sampai tanggal 1 Februari. Jadi lu yang nonton video ini terus mau download terus pengen dapetin senjata VVIP ini, lu masih bisa, masih ada kesempatan sampai bulan Februari tanggal 1. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, lu kudu download cepetan ya sebelum ini event habis. Ini senjata paling worth it yang bakalan lu dapet dari semua senjata, karena lu dapetinnya juga gratis. Lu undi 10 kali udah jaminan dapet 1 ya, gila sih. Kemudian ke misi ini ya, ini misinya lumayan, lu cuman bisa dapet diamond sih. Ada misi harian sama mingguan, basic ya, kayak game-game pada umumnya. Terus lu login juga, ini bisa dapet. Kemudian apalagi ya, ini juga lu bisa dapetin M4A1 Anonymous Contract. Ini nih ganteng banget sih, dengan event mingguan, tapi lu harus kumpulin 400 koin ya. Ini apa sebutannya nih? Nah 400 ini buat dapetin M4A1 Anonymous Contract. Terus di gempuran zombie ini ya, lu main zombie, lu dapetin item-item ini ya. Lu bisa dapat diamond, lu bisa dapat zombie, lu bisa dapat senjata. Nah ini M249 Iron Beast, ini bakalan jadi senjata inceran buat main zombie karena magazinnya banyak banget guys ini. Ya lu pada ngerti lah kalau matching gun itu cocok banget buat main zombie mode. Kalau dulu lu pasti mainnya yang pertama pakai M60, habis M60 RPK. Tapi kalau RPK tuh kan lu kudu beli ya, pakai cash. Itu pun nggak permanen. Kalau terus kayak dulu ada RPK Gold, itu lu bisa dapetin dari undian. RPK Gold, terus RPK yang warna merah itu apa lupa gua. RPK Iron Beast, tapi itu senjata VVIP guys, itu mahal guys. Lanjut ke sini apa lagi nih? Event penukaran CDK. Apa nih? Kagak tahu. Bonus top up, lu kalau top up pakai duit. Terus ini login berhadiah ya, ini lu login per hari lu dapat hadiah kayak gini. Nah ini AK4756 tipe HW ini lu bisa dapat permanen. Terus ini login apa nih? Yang udah lu download ya, apaan sih ini, nggak paham gua. Login antara, misalnya lu login tanggal 1 lu dapat 2000 diamond, login 2 sampai 4 Januari. Nah ini masih ada waktu ya guys. Nah terus di sini ada pemenang tahun baru. Buat event ini lu bisa ngecraft sampai gimana sih, nggak paham. Lu bisa ngecraft sampai 100% untuk dapetin senjata ini. Lu dapetinnya gimana nih? Misalkan 20 craft point itu satu kali ngecraft, progresnya tuh 10-30%. Jadi paling minim itu 10%. Jadi kalau lu mau
dapetin ini lu harus ngecraft 10 kali. Satu kali ngecraft itu 20 poin. Jadi tinggal lu kali 10 aja. Jadi lu butuh 200 crafting item ini buat dapetin senjata QBU 09 Winter ini permanen. Dan lu bisa dapetin ini dari login doang sih. Ya. Tapi ini udah gue ambil, gue cuman punya 110. Jadi gue bakalan nunggu sampai 200 dulu, baru gue craft semuanya. Oke. Ya itu udah semua sih misi ini, pengumuman udah. Nah, nanti untuk gue udah 40 menit anjir. Gak jelas banget gue ngomong apa 40 menit ini. Kosong semua anjir. Jadi ya makasih sih ya buat yang udah nonton sampai habis. Maksudnya gue nggak bakalan main sekarang, gue bakalan main di video selanjutnya karena bakalan lama banget. Gue nggak ada memori buat ngerekam selama ini ya guys. Nanti gue harus downloadnya lagi. Jadi gue udahin dulu. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, makasih. Buat yang nggak nonton, ya semoga kalian terinspirasi buat nonton meskipun di sini nggak ada yang menginspirasi ya. Yaudah, nanti see you in the next video ya. Gue bakalan main di next video. Bye bye.